العزيز العليم على كل حرف كتب ويكتب عند العابدين ودهر الداهرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah wa syukurullah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Sebelum kita membaca kitab fikih yaitu kitab Sabilul Muhtadin, ulun diberi atau disuruh diperintahkan, diberi mandat oleh guru-guru ulun karena keadaan kemarau cukup panjang dan daerah Martapura sekitarnya sudah mulai asap dan kabut, juga mungkin banjir baru. Maka dari amalan guru kita termasuk guru Zaidi membaca syair yang sesuai dengan keadaan atau sikonnya, yaitu ya latifan bil ibad. Mungkin pian-pian tahu ini makna dari ya latifan bil ibad. Ya latifan bil ibad itu maknanya adalah wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai yang maha lembut terhadap hamba-hambanya, berlemah lembutlah untuk bina, berlemah lembutlah ya Allah kepada kami. Wasqil bilad, dan hujanilah negeri kami. Warham abidak ya Jawad, wahai Allah yang maha pemurah, kasihanilah hamba-hambamu. Qabla tabarrum, sebelum terjadi kehancuran, wal fasad, dan kerusakan. Karena banyak terjadi kemarau, kebakaran daerah Martapura termasuk, juga asap-asap termasuk di mana-mana. Nah, oleh sebab itu sebelum kita pengajian kita membaca syair ini dulu, mengambil berkat dari guru-guru kita dan syairnya para wali Allah. Ya latifan bil ibad utubina wasqil bilad warham abidak ya Jawad qabla tabarrum wal fasad. Bila
ya ahla baitil Mustafa ya ahlal karam wa ahlal wafa idzu baidan qad hafa Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu penyempurnaan daripada nikah batin itu tidak ada di dalam ilmu fikih. Ilmu fikih itu mengatur pernikahan yang disebut yaitu babul munakahat tentang nikah. Apabila ada ajaran-ajaran tentang nikah batin, itu hati-hati. Karena sudah kita bahas pada pertemuan dulu, nikah batin itu karena 3 alasan. Pertama, kita dianggap Islam turunan. Itu yang pertama. Artinya Islam kita dianggap oleh aliran itu tidak sah. Kenapa? Karena Islam kita Islam turunan. Lalu mereka itu ajaran-ajaran seperti itu mengucapkan lagi diulang 2 kalimat syahadat. Bahkan guru itu yang mengislamkan. Berarti selama kita nikah yang tidak masuk di ajaran itu, kita dihukumkan berzina menurut mereka. Ini banyak pengajian-pengajian terselubung. Termasuk yang ulun hadapi debat di Nigeria itu. Itu dia mengajarkan nikah batin. Seluruh muridnya diulangi nikah. Dia yang menikahkan, guru itu yang menikahkan. Itu terjadi di mana-mana. Dalil dari Ithamun Nabil sudah kita bahas. Apabila kita lahir dari orang tua yang muslim dan ibu kita muslimah, otomatis kita adalah Islam. Tidak perlu syahadat diulang lagi. Syahadat itu kita ucapkan di ketika kita sembahyang 5 waktu. Islam kita Islam turunan dan Islam kita sah. Dengan dalil di dalam kitab Ithamun Nabil sudah kita bahas. Man walada fil Islam aw hakama bi Islami tab'an li ahli abawai. Siapa yang lahir beragama Islam kedua orang tuanya atau salah satunya beragama Islam, maka anaknya itu juga Islam. Kalimat salah satunya sudah kita bahas. Dia itu nikah secara Islam sah. Setelah dia nikah secara Islam, lalu salah seorang dari orang tuanya keluar dari ajaran Islam, nikahnya sah, pergaulannya yang tidak sah. Karena perbedaan agama, hukumnya berzina. Maka anak yang dilahirkan dari beda agama, hukumnya zina. Anak ini ikut agama siapa?
Apabila anak ini ikut agama bapaknya dan bapaknya muslim, ibunya sudah keluar dari Islam, maka anaknya tetap muslim. Karena anaknya ikut agama bapaknya. Tetapi bapaknya tidak bisa jadi wali nikah. Kenapa? Karena pergaulan yang tidak benar, yaitu hukumnya zina. Itu yang pian catat baik-baik. Kalau anaknya ikut agama ibunya, sedangkan bapaknya keluar dari Islam, ibunya mempertahankan ajaran agamanya, tapi suami yang keluar dari ajaran Islam, dia masuk Islam supaya boleh nikah secara agama. Setelah nikah, keluar bapaknya dari ajaran Islam, tetap rumah tangganya diteruskan. Hukumnya bapaknya itu keluar dari Islam, yang disebut murtad. Anaknya ikut agama ibunya, anaknya juga Islam. Tetapi kalau bisa diislamkan kembali, sunnah. Kenapa? Karena bin itu atau Juliet itu dari laki-laki. Kalau Rasulullah Julietnya dari perempuan, Fatimah Zahra. Jangan pian bingung, kita gurui Juliet kita kan dari laki-laki, Rasulullah kan dari perempuan, yaitu Fatimah Zahra. Khususiat keistimewaan untuk Rasulullah. Jangan disamakan kita orang biasa dengan Rasulullah. Rasulullah sudah manusia yang luar biasa. Kita membandingkan dengan Rasulullah, pasti kalah kita. Kenapa maka Rasulullah dari anaknya Fatimah Zahra, seluruh anak Rasulullah yang laki-laki diwafatkan oleh Allah sejak kecil, menjagakan kemuliaan Rasulullah. Tetap Nabi terakhir adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Andai kata anak Rasulullah yang laki-laki dihidupkan oleh Allah, tidak diwafatkan, Rasulullah wafat, akan dijadikan orang Nabi lagi anak Rasulullah yang laki-laki. Buka kitab Syarhul Mu'abbad li hadis Sayyidina Muhammad. Syarhul Mu'abbad, kemuliaan yang abadi bagi zuriatnya Rasulullah. Enggak usah ikut-ikutan orang yang mengotak-atik zuriatnya Rasulullah. Ada usah. Kita beribadatnya cukup. Karena zaman sekarang ini orang mengotak-atik zuriat. Biarkan aja. Allah tidak memandang zuriat, Allah memandang takwa. Ini penting bagi kita yang hadir. Itu nikah batin gagal. Syahadat sudah ada lewat kedua orang tuanya muslim atau salah satunya. Yang kedua yaitu adalah nikah batin ini karena ada bai'ah. Bai'ah itu berjanji setia, dan selama khalifah didirikan. Khalifah hanya ada zaman yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, selesai. Namanya Khulafaur Rasyidin. Hilang khilafah, khalifah, hilanglah bai'ah. Catat baik-baik. Dalam kitab disebutkan, Imam Tabrani, ulama besar ahli hadis, mengatakan dari hadis Muslim, "Man mata wa laisa fi 'unuqi bai'atun mata maitatan jahiliyatan." Barang siapa yang mati tanpa bai'at, barang siapa yang mati tanpa bai'at, maka matinya seperti mati jahiliyah. Apa arti bai'at? Berjanji setia. Berarti kalau ada berjanji setia, berarti matinya mati jahiliyah. Berarti matinya mati karena iman. Ini dalil mereka. Padahal bai'at sudah diamandemen, yaitu disebutkan di dalam Imam Tabrani, "Fa in ra'aita khalifatan falzimhu." Apabila masih terjadi khalifah, maka itu masih berlaku bai'at. Wa illam yakun khalifatan, kalau sudah tidak ada lagi masa khalifah, fal harbu, bai'at tidak dipakai lagi. Jelas, ini pahaman LDII, ini pahaman MTA, ini pahaman Syiah. Memakai hadis bai'at yang sebenarnya tidak dipakai lagi. Mungkin tidak percaya, kalau waktu kitabnya ada. Lalu terikatlah anggota-anggotanya itu dengan amirnya, pimpinannya itu. Amir seperti khalifah. Mungkin juga ajaran Syekh Panji Gumilang, orang lebih juga mencari dana
merampok. Hati-hati, minta maaf nang hadir. Ulun ngomong apa adanya di pengajian manapun. Ulun tidak terikat dengan siapapun. Ulun terikat dengan dalil. Ulun terikat dengan kitab. Ulun terikat dengan guru. Tidak terikat dengan siapapun. Kalau ulun terikat dengan siapapun, ngomongan ulun kada natural, original lagi. Ini bahaya. Memilih pemimpin kita hati-hati. Sedikit cerita. Salafi Wahabi itu dari Najd. Dari Najd, daerah Jazirah Arabia. Perintisnya Muhammad bin Abdul Wahab. Dia pintar mendekati Raja Saudi Arabia, dekat, mendekati. Bisa dia mendekati pemerintahan, maka masuklah pahaman itu ke pemerintahan. Akhirnya mereka ada berbadan hukum. Akhirnya di Mekah peninggalan bersejarah dihancurkan oleh mereka. Kubahnya Sayyidah Khadijatul Kubra, dulu ada makam pakai kubah, dihancurkan semua, rata bersih. Hanya satu, Qubbatul Hadra, makamnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena mereka mendekati pemerintah. Ulun nak takutan ke depannya ini pemerintah kita salah pilih Panji Gumilang menjadi Menteri Agama. Ulun kan mengucapkan kebencian di sini. Ulun menyelamatkan agama. Orang yang kuat agama pasti selamat negara. Sia-sia berkorban demi negara tapi hancur agama. Catat baik-baik. Para pejuang negara Republik Indonesia, orang-orang yang kuat agama. Karena yang menjajah ini non-muslim, Belanda, Jepang. Catat baik-baik. Tercampur cinta kepada negara demi membela agama. Membela agama bercampur cinta tanah air. Kekuatan karena agama nanti terancam karena yang masuk ini penjajah non muslim. Pekikan jihad dikumandangkan lewat bab jihad dari Kiai Hasyim Asy'ari. Hubul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Perang kita lawan karena negara kita akan terancam, lebih-lebih agama kita. Kekuatan orang-orang yang kuat iman dan agamanya, berani berjuang membela negaranya mati-matian. Maka seluruh pahlawan-pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia yang muslim dan muslimahnya, mereka dihukumkan mati syahid. Ngapain kita membela negara mati-matian kalau agama rusak? Akhirat tetap aja celaka. Yang penting cinta agama demi membela negara. Kalau bukan para orang-orang yang kuat dengan agamanya, gak mungkin berani berjuang mati-matian. Ulun betah turun bagian. Andai kata negara kita ini terancam dengan komunis, mengadakan perlawanan siapa? Ulama. Makian kasihan Tuan Guru. Ulama. Nah, minta maaf. Kebetulan ulun dulu belajar sejarah. Wah, ini sejarah hilang. Siapa Bung Tomo, siapa Jenderal Sudirman, siapa Pangeran Diponegoro, siapa Imam Bonjol, siapa Tengku Umar, siapa Cut Nyahdin, siapa Presiden Hasan Basri, siapa Demam Mehman, siapa Pangeran Antasari. Mana anak-anak ini tahu? Nah, cukup bagi sudah. Karena kuat agama, mereka membela negara. Negara ini merdeka karena kekuatan keimanan dan agama para pendahulu kita. Mudah-mudahan mereka dapat rahmat semua. Amin. Nah, kembali kita Bapak Ibu. Yang ketiga, tuh baiat tidak berlaku lagi. Yang ketiga, orang yang minim pemahaman tentang agamanya, arahnya kepada bibinian,
nikah batin ini nabi rugikan dirinya. Nikah batin. Kenapa? Disuruhnya membaca 2 kalimat syahadat nih di HP ulun baca nah bukan pelaku nikah batin. Nah guru di kampung kami ini guru banyak benar orang nikah batin dan korbannya guru banyak guru bukan bimbingan pondokan Darussalam pun guru terlibat juga guru kena korban juga kasiannya bimbingan pondokan Darussalam. Apa jawaban ulun? Selama jadi guru ini masalah ini hanya sekedar alasan supaya bisa berhubungan badan sebelum nikah resmi, semuanya itu dusta saja. Sudah berapa banyak korban dengan alasan nikah batin, ujung-ujungnya digauli pada ulun sebelum nikah. Apa jawaban ulun? Apabila tetap terjadi, aku akan menemui MUI Kabupaten Banjar, dan itu semuanya justru dusta. Tapi guruai pelakunya rata-rata yang bermuka agama juga guruai, pemuka agama juga guruai, bepulang, bagamis dan sebagainya. Wah, memberi muar benar dulu. Apa jawaban ulun? Dusta semua. Kasihan orang yang minim agama. Apabila tetap ada di situ jadi kita guru atau ustaz atau siapapun yang mengajarkan nikah batin, sidang. Ujung-ujungnya tahu latihan. Asyhadu an la ilaha illallah, lalakiannya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dibiniannya. Ada dewa saksi-saksian, saksinya langit dan bumi. Halal kita, batin kita sudah menyatu. Dusta semua. Nang ada jarulun mun hendak juga nikah siri dulu baru kemudian nikah resmi. Kan banyak yang seperti itu. Pernah ulun sampaikan seperti itu. Anak pian berapa umur 19 tahun nggak bisa dinikahkan di pemerintahan karena syaratnya harus umur 20 syaratnya. Daripada dia sudah bebas bergaul, ulun berikan pandangan. Jadi ulun kalau begini caranya ulun boleh mau apalah guru kemana-mana berduaan nih guru kayak apa guru. Sedangkan anak ulun guru umur 18 tahun, ada yang 19 tahun guru bibinya kayak apa ya guru. Nikah siri aja dulu sudah. Hingga itu aja ulun hanya buka sidang, laporan ke sidang, ke kantor persidangan. Lalu enggak dibuka sidang, lalu dia bersetui untuk bukan persidangan dengan kantor, kemudian baru bisa panakib menikahkan secara negara. Itu caranya. Buka itu guru lah tinggi, nikahkan dulu nikah siri, setelah itu buka sidang, laporkan ke kantor, di persidangan, di pengadilan, lalu diputuskan kedua orang tuanya merestui, baru nikah sesuai dengan negara, walaupun umurnya belum cukup. Kasusnya sudah sampai di mana-mana. Daripada gadang-gadang kayak papian, pas anak pian, nah bang paut nah kayak papian. Agama solusi, bukan agama menghalangi orang menikah. Nang berbahaya lagi wayah ini nang banyak. Setelah dinikah secara baik atau siri atau secara resmi, saminggu lagi bepengantinan, bakawinan, memadai kuitan nang biniannya nih, jangan dipakai laki muda lo lah, karena auramu hilang. Mendustai orang sudah halal ditunda-tunda. Banyak ada ibu-ibu banyak ada bu. Nah, kalau anak itu sudah nikah halal, walimatul urusnya kayaknya seminggu lagi, jangan dihalang-halanginya. Banyak kejadian. Ada boleh orang sudah halal, piantang dari kayak apa juga. Alasannya jauh dari aura lainnya jadi siapa? Di keminantu
menantu pula setelah nikah lawan anakku, aku menasihatilah seminggu bang lagi ikam betatai di pelaminan, tapi sudah resmi ikam nikah nih, nikah sudah bagus, sudah ikam halal, tapi tolong jangan dipakai dahulu karena di pelaminan kada aura. Ya bu, malah beta-betakan orang sudah halal. Itu akal ma'atur hukum, bukan akal tunduk dengan hukum. Pernah kejadian seperti itu dengan keluarga-keluarga, tapi keluarga jauh minta pendapat. Kayak apa ya paman, ulun nih paman, apa? Ulun kan sudah nikah, ya, tapi kada boleh aja. Kayak ini haikam, mun hendak kawin nikah, waktu bini mau haid, selesai. Haid seminggu kan kawin. Itu yang benar. Lalu udah nasihati orang tuanya gini. Udah apa-apa aja bro. Jangan dilarang-larang lagi nya. Karena apa gue orang sudah halal dilarang-larang bayar. Nah ini yang ketiga tadi, korban nikah batin itu karena minim ilmu pengetahuan. Sasarannya perempuan. Nah selesai kita membahas itu. Kemudian terus ulun sudah menyampaikan tadi minggu kemarin rahasia supaya amalan rumah tangga itu baik. Ya Allah, nah ini rahasianya di sini. Al-mar'atu idza shallat shallaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha padukuli min ayil abwabil jannati syi'ti. Ini amalan bagi pian ibu-ibu amalan bagi pian. Kalau ingin rumah tangga itu baik dan berkah, al-mar'atu, perempuan yang sudah punya suami, idza shallat shallaha, apabila dia menjaga sembahyang 5 waktunya, wa shamat syahraha, apabila dia menjaga puasa Ramadannya, wa hafizat farjaha, menjaga mahkotanya, wa ta'at zawjaha, taat dengan suaminya. Perempuan yang seperti itu, padukuli min ayil abwabil jannati syi'ti, silahkan hai perempuan masuk surga, pilih surga yang mana yang kamu mau. Kami lalakian beredar gue. Ini kehebatan perempuan, nyaman dia ibu-ibu yang masuk surga. 4 macam rahasianya. Ini amalan, jaga sembahyang 5 waktu dia, puasa Ramadan dia dibayari kalau ada qadaan, jaga mahkota dia, paham ada. Taat dengan suami dia. Selama suami membimbing pian dengan kebaikan dan tidak ada dimurkai Allah, tidak bertentangan dengan hukum Allah, tidak bertentangan dengan hukum agama, wajib pian taat ibu-ibu. Apabila pian tidak taat, penaruh Allah bikin neraka yang pantas bagi perempuan itu. Guru dini wanita dasar lucu. Bibinian ini yang benar masuk surga, bibinian itu yang benar masuk neraka. Guru nyamannya itu lelakian, itu bisa balik. Nah ini penting. Bahkan hadis Rasulullah SAW, kalau suami sudah menafkahi, apalagi nafkahnya luar biasa dijaganya oleh nafkah itu. Nyamannya nafkah batinnya terus keluar. Wajib yang taat. Jangan pian buai menentang suami selama suami itu baik. Bahkan suami ini ketika perlu pian enggan, sedangkan dia sedang melaksanakan kewajibannya, malam itu sampai pagi dilaknat malaikat. Kalau enggan dipakai oleh sang suami, malam itu pian dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Untung masih hidup sampai pagi. Kalau meninggal dalam laknat para malaikat.
ulun malah akan bapak-bapak dulu. Itu perempuan. Kemudian bagi bapak-bapak dua, perempuan 4 kalau tadi. Bagi bapak-bapak dua. Pertama, bagi bapak-bapak, jangan dibuat istri itu dosa dengan kita. Jadi diam. Jangan dibuat istri itu berdosa dengan kita. Pintu maaf selalu kita siapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, nafkah yang halal. Pasti dia taat. Rahasia yang ketiga, tambahannya dalam suatu kitab, bahwa sembahyang berjamaah 3 macam. Jaga istri kita supaya jangan berdosa dengan kita. Tapi maaf boy, kalau suami kesal bahaya pihak. Suami jengkel bahaya pihak. Makanya kita bapak-bapak banyak memaafi dengan istri. Walaupun mulutnya kayak lelatupan, kayak petasan. Yang kedua, makan yang halal. Pasti istri nurut sama kita. Man akalal haram ma'asad jarihu. Apabila istri itu dimakan yang haram, dia akan berani dengan suaminya. Kenapa? Kita juga memakan yang terbaik. Tapi kalau kita memakan yang baik, ternyata istri itu tetap dia tidak mau. Mungkin ada didikan orang tuanya dahulu, atau ada yang disimpang-simpangkan dari pemberian sang suami tadi, atau ada khianat di antara kita. Dimakani obat masih jangan sembuh, ya tuh ada tuh mungkin masalah lalu dan sebagainya. Ini fakta. Hendakkah istri kita taat dengan kita makan yang halal? Tapi tetap dia tidak taat gurih, ancam dia. Teruskan rumah tangga atau bubar. Ngapain berumah tangga kalau tetap berdosa? Lebih baik bubar supaya tidak ada dosa di antara kita. Selesai. Ngapain berumah tangga kalau berdosa? Bapak Ibu, ngapain berumah tangga kalau berdosa? Lebih bubar supaya tidak ada dosa. Pian hakun kamu berdosa dalam hati, tapi pasti masuk neraka. Taat dengan suami. Bapak-bapak, jaga istri supaya berdosa dengan kita. Bawa sembahyang 5 waktu berjamaah. Suruh si istri menjadi makmum. Ada pasir gue laki ulun, ada bapak juga. Ulun gue pasir, ada pasir gue. Memejahil dari kisah gue. Tetap ikuti dia. Setelah salam, kayaknya udah salaman adanya apa hendak sambil lagi lah kau doakan banyak. Dalam hati pada sok mengikuti dia ini tahu. Diulang, karena imamnya ada dosa. Si istri Allahu Akbar, sang suami Allahu Akbar. Mundur, mengikuti yang tidak puasa tidak sah. Si puasa tidak sah mengikuti yang tidak puasa. Aturan. Kayak apa guru laki ulun ini kalau puasa Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutinya pada bapak. Ada guru siapa kamu mendengar puasa jangan mengikuti kecuali pen Allahu Akbar juga. Jangan ditarik suami. Hei suamiku, ikam pada puasa aku puasa. Mundur ikam jadi makmum, aku jadi imam. Marah lagi. 3. Maafi kesalahan istri. Makan yang halal. Bawa sembahyang 5 waktu berjamaah. Kalau nggak bisa, bawa ke pengajian. Kalau tetap tidak taat, bubar. Cari perempuan lain. Masih banyak